Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Antilal Firdaus dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak iptek terhadap Hipoleksos Budangkam. Yang pertama, dampak keterkaitan dan dampak negatif iptek terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, terkadang iptek khususnya dunia maya menjadi akses untuk menyebarkan doktrin sesat, di mana mengajak para penggunanya atau pembacanya untuk mengikuti ajaran sesat sehingga dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Sila kedua, seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media yang diciptakan melalui teknologi informasi. Sila ketiga, mengundang hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat, tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Sila kelima, belum semua warga Indonesia merasakan kemajuan iptek antara warga kota maupun pelosok, sehingga terjadi ketimpangan di dalamnya. Selanjutnya yaitu dampak iptek terhadap aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Dampak negatifnya yaitu dengan berkembangnya iptek maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Aspek selanjutnya yaitu dampak iptek terhadap aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri. Dampak negatifnya itu dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Selanjutnya itu dampak iptek terhadap sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Dampak negatifnya itu kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya yaitu: pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatifnya yaitu dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.